Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Akhrajan nasa minadh dhulumati ilan nur. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatul karamun, Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid At-Tahir yang insyaallah diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan kita beraneka ragam nikmat sehingga ketika kita bangun dari istirahat kita pun terus memuji Allah Subhanahu wa taala dengan membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Bahkan di pagi hari ini tidak ada doa yang lebih baik selain daripada doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada hamba ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, serta dari amal yang Engkau terima. Karena tiga hal ini adalah menjadi di antara tolak ukur kebahagiaan yang dimiliki oleh seseorang di dalam hidupnya. Ketika seseorang hidup punya ilmu tapi nggak manfaat, punya rezeki tapi nggak baik, dan punya banyak amal tapi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan kerugian yang serugi-ruginya. Maka oleh karenanya kita berharap dengan doa yang telah kita panjatkan tadi menjadi di antara pemantas kita untuk terus mencintai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita sudah sampaikan di beberapa pertemuan sebelumnya, insyaallah ada beberapa poin yang kita sebut dengan arkanul mahabbah ataupun yang disebut dengan rukun cinta. Di mana kita sudah membahas dua. Yang pertama adalah wajalal qulub, yaitu dia akan senantiasa memiliki hati yang tergetar. Kalau bahasa kita itu adalah tersambung rasa dengan yang dicintainya. Yang kedua adalah apa yang kita sebut dengan kathratadz dzikr. Dia akan banyak mengingat dari yang dicintainya, termasuk sering membaca daripada surat cintanya. Maka orang-orang yang kemudian dia senang membaca Al-Quranul Karim, ini adalah di antara orang-orang yang kemudian mencintai Allah Subhanahu wa taala, bahkan tergolong di dalam kategori bin ahlullah, keluarga-keluarganya Allah. Ketika ditanya, siapakah mereka ya Rasulullah yang disebut dengan para keluarga-keluarganya Allah? Maka tentu yang dimaksud di sini bukan keluarga sebagaimana nasab Bapak Ibu, tapi sebagai bentuk kedekatan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut yaitu al-hal wal murtahal, yaitu seseorang yang membaca Al-Quran dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, terus sampai dengan Al-Falaq, An-Nas, dilanjutkan lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, terus, dan begitu seterusnya. Maka insya Allah, mudah-mudahan ketika kita berada di Ramadan ini, kita telah ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk senang di dalam rangka membaca surat cintanya. Dan yang ketiga adalah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, wa ihfadu ahdin. Dia akan menjaga janjinya atau di dalam rangka menepati janjinya. Karena orang yang bahasanya dia punya cinta kepada yang ia cintai, Masya Allah, dia nggak mau telat kalau dia udah punya janji. Betul apa enggak? Bahkan ketika seseorang itu Alhamdulillah nikah di awal-awal, istrinya kerja, suaminya kerja, istrinya bilang, "Bang, nanti jemput jam 4 ya." Kira-kira dijemputnya jam 4 atau jam 2 udah nyampe tempat kantor istrinya? Jam 2. Walaupun begitu sudah 10-15 tahun, kira-kira begitu dibilang, "Bang, nanti jemput jam 4 ya." Kira-kira datangnya jam 2 atau jam 6 ya? Kenapa? Karena mulai bergeser cintanya. Tapi itu kan cinta kepada sesama manusia mengalami pasang surut. Tapi kalau cinta sama Allah, kita nggak bisa yang namanya menyalahi janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam Al-Fatihah kita sudah berjanji, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini komitmen kita, janji kita sama Allah. Bahkan sebelum kita hadir di atas muka bumi, kita juga bahkan di alam ruh sudah berjanji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 172, di mana kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada segenap ruh manusia pada saat itu, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Makanya seseorang yang dia lahir, itu siapapun dia lahirnya di dalam keadaan fitrah. Makna fitrah, yaitu mereka adalah muslim. Kullu mauludin yuladu anal fitrah. Setiap bayi yang baru lahir itu adalah fitrah. Fa abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani ataupun Majusi, rahmatullah. Jadi kalau kita bahasanya menyadari dari hadis ini, berarti semua manusia pada dasarnya lahir dalam keadaan fitrah. Maka begitu pun ketika kita berada di Ramadan, ketika kita menyebutnya Idul Fitr, maka artinya adalah kita kembali kepada fitrah. Fitrah diri kita itu ibarat bayi yang baru lahir, ibarat kertas putih bersih yang nggak ada noda dan kotoran di dalamnya. Makanya ketika kita mengucapkan tahniah itu, diantaranya memang yang sering kita sampaikan langsung minal aidin wal faizin. Ya, tapi kalau kita lengkapkan, maka kita perlu menambahkan di awalnya, ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Ya, semoga Allah menjadikan kita daripada orang-orang yang minal aidin kembali wal faizin dan mendapatkan kemenangan. Nah, jadi ketika kita maknai itu kembali kepada apa? Kembali kepada fitrah. Menang menjadi apa? Menjadi hamba Allah yang bertakwa. Maka yang menarik, bahkan bicara tentang mu'ahadah, ini menjadi anak tangga pertama seseorang itu mencapai takwa. Jadi kalau kita lihat range antara kembali kepada fitrah, memaknai dia bagaimana berkomitmen dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada derajat takwa, itu ada 5 tahapan. Apa 5 tahapan itu? Yang pertama adalah mu'ahadah. Mu'ahadah ini tadi, yaitu dia menyadari janjinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dia tidak ingin bahasanya menyalahi janjinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kalau dia di dalam perjalanan hidupnya mengalami perlemahan-perlemahan, kemudian tergoda untuk melakukan maksiat, buru-buru ingat janji kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah merupakan hutang kita kepada Allah, al-wa'dud dain, ya bahwa janji itu adalah merupakan hutang. Maka oleh karenanya, bahkan ketika seseorang menikah, itu kan dia menekan janji, ataupun dia mensepakati ijab dan qabulnya. Supaya apa? Bahkan ini disebut mitsaqan ghaliza. Ya, sebuah perjanjian yang begitu kuat. Makanya nikah itu
Komitmennya nggak lebih daripada 2-3 menit, tapi konsekuensinya sepanjang hidup madal hayat. Nah, apalagi hidup kita, begitu kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, ini janji kita, komitmen kita, persaksian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah ini, langkah keduanya adalah apa yang disebut dengan muraqabah. Jadi setelah mu'ahadah adalah muraqabah. Muraqabah itu apa? Yang paling sederhana kita dapati adalah di dalam hadis di mana Nabi SAW ditanya oleh malaikat Jibril, akhbirni anil ihsan, kabarkan kepadaku apa yang dimaksud dengan ihsan. Maka kemudian Nabi menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka yang pertama ini disebut dengan mukasyafah. Seakan-akan seorang itu ibadah melihat Allah. Dan untuk sampai level ini maka tentu hanya orang-orang terpilih yang Allah berikan kesempatan untuk bisa yang demikian. Tapi setidaknya kita ada yang di level di bawahnya, yaitu apa? Ini yang disebut dengan muraqabah. Bahwa dia beribadah kalau tidak seakan-akan melihat Allah, maka dia seakan-akan dilihat oleh Allah. Dia merasakan pengawasan, pemantauan Allah di dalam hidupnya. Sebagaimana kita puasa. Kita puasa ini tentu menghadirkan muraqabatullah, pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ada di kamar mandi, saat kita wudhu, nggak ada yang tahu kalau kita bahasanya meneguk beberapa tegukan dari air wudhu, betul apa enggak? Tapi karena kita merasakan diawasi oleh Allah, maka kita menjaga itu. Kita jalan di sekeliling kita pada makan, kita tetap nggak makan. Kenapa? Karena kita merasakan pengawasan Allah. Dan orang-orang yang dia hidupnya merasakan diawasi oleh Allah SWT, niscaya dia nggak pengen untuk mudah bermaksiat kepada Allah. Karena Allah tahu dimanapun dia berada, kapanpun dia ada, dan dalam keadaan apapun dia melakukan sebuah pekerjaan. Maka orang-orang yang muraqabatullah, dia akan berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dengan penuh waspada bahwa apa? Allah tidak akan luput daripada pengawasan dan pemantauannya. Dan Allah telah menjanjikan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Maka oleh karenanya, karena kita sadar mungkin ada kepleset, mungkin ada yang kurang baik, maka level berikutnya setelah muraqabah adalah muhasabah. Muhasabah, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu sebelum kau dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bicara tentang muhasabah ini, tidak ada yang lebih tahu tentang apa yang kita lakukan melebihi antara diri kita sama Allah. Termasuk tadi, wah jangan-jangan ada komitmen kita kepada Allah yang kita langgar. Ada di antara hal-hal yang kita lakukan dalam konteks yang tidak baik, dan kita yakin Allah tahu. Maka disitulah dia kemudian berupaya untuk menghisap dirinya sebelum dia dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Nabi SAW menyebutkan orang cerdas itu bukan yang semata gelar depan belakangnya banyak, tapi yang disebut oleh Nabi, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu adalah mereka yang banyak menghitung-hitung dirinya, bermuhasabah, dan kemudian dia sibuk beramal untuk kehidupan setelah matinya. Tapi sebaliknya orang-orang yang pandir adalah orang-orang yang wal ajizu man atsba'u nafsahu hawaha wa tamanna 'alallah. Dia sibuk mengikuti hawa nafsunya dan berangan-angan tentang Allah. Gak apa-apalah buat dosa sekarang, kan nanti masih bisa taubat. Nah itu yang disebut oleh Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, yang akan bisa merusak hati kita. Dia tahu bahwa punya dosa, tapi dia terus melakukan dosa dengan harapan nanti dia bisa bertaubat. Bahasa sederhananya, nunda-nunda. Udah tahu bahwa setiap kita itu nggak bisa menjamin bagaimana kehidupan kita di masa yang akan datang, kecuali yang pasti terjadi adalah Allah akan mewafatkan kita dengan kebiasaan yang kita lakukan. Makanya kita berupaya di dalam hidup itu membiasakan kebaikan-kebaikan. Maka termasuk di antara kebaikan itu adalah bermuhasabah. Kalau hari ini ada yang kurang, besok apa yang bisa ditambahkan?
Kalau hari ini ada yang menyakiti orang, bagaimana besok kita minta maaf kepada orang itu? Kalau ada orang yang nyakitin kita, kita sudah maafkan dia, walaupun dia bahasanya belum minta maaf kepada kita. Hidup ini akhirnya jadi lapang. Dan kalau dia dapati ada kekurangan dari amaliyah-amaliyah tadi, maka langkah yang berikutnya adalah mu'aqabah. Dia akan mengiqab dirinya. Dia akan memberikan sanksi kepada dirinya. Sebagaimana Sayyidina Umar. Tapi ini memberi sanksinya dalam hal yang positif, Bapak Ibu. Jadi ketika Sayyidina Umar pernah berada di kebunnya, Masya Allah, maka pada saat itu suasana terik, tapi Sayyidina Umar itu punya kebun, rimbun, kemudian ada mengalir sungai di dalamnya, Masya Allah. Sehingga kemudian begitu beliau asyik di sana, keluar, dilihat sahabat sudah selesai sholat zuhur berjamaah dengan Rasulullah di masjid. Maka beliau mengatakan, gara-gara saya berada di dalam kebun ini, maka saya tertinggal daripada sholat berjamaah bersama Nabi. Maka dengan izin Allah, bahasanya, kemudian Sayyidina Umar mewakafkan dari kebunnya itu lantaran apa? Lantaran karena gara-gara keenakan sampai ketinggalan sholat jamaah. Nah, kalau kita kira-kira ada nggak kayak begitu? Masya Allah, ini Sayyidina Umar memang Masya Allah ya. Kalau disebut Sayyidina Umar, kita doakan juga Umar yang ada hari ini di sini. Yang sekarang lagi mau surgery, dan mudah-mudahan beliau recovery bisa dengan cepat, dan Allah berikan kesehatan ya. Tentu orang tuanya kan pengen Umarnya sebagaimana Umar Ibn Khattab ya kan. Maka insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang terakhir adalah setelah mu'aqabah adalah mujahadah. Dia punya kesungguhan. Maka begitu pun hari ini kita punya kesungguhan. Walaupun ini detik akhir Ramadan, tapi jangan kasih kendor. Maka tadi malam alhamdulillah yang sudah menikmati i'tikaf, maka hari ini kita teruskan. Dan bahkan bahasanya di saat detik-detik akhir Ramadan, kegembiraan yang kita hadirkan itu justru kegembiraan karena kita dibebaskan dari api neraka Allah. Bukan karena kita selesai Ramadannya. Ya. Jadi kegembiraan yang harus kita hadirkan, kegembiraan di mana Allah akan memberikan jaminan pembebasan api neraka kepada kita. Maka itu tadi insya Allah ketika kita mengucapkan kalimat takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita rasakan kebesaran Allah di situ. Sehingga bukan cuma sekedar rutinitas bahwa oh nanti malam-malam takbiran, kita takbiran, tapi nggak ada rasa di situ. Maka ketika kita ada detik-detik sampai dengan akhir Ramadan ini, habiskan dengan doa, habiskan dengan istighfar, habiskan dengan kebaikan-kebaikan, kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah terkait diri kita, ahli keluarga kita, keluarga besar kita di masjid ini, kaum muslimin yang ada di negeri yang kita cintai, dan seluruh kaum muslimin yang ada dimanapun berada. Ini yang perlu kita lakukan. Sehingga apa? Begitu kemudian azan maghrib berkumandang, kita sujud kepada Allah SWT. Itu salah satu yang kita dawamkan ya. Jadi kalau kita mendekati akhir tuh, memang kita buka, tapi setelah buka itu kita sujud sama Allah. Sujudnya kenapa? Salah satunya Allah izinin, Allah hadirkan lengkap 1 bulan Ramadan penuh, Allah hadirkan kepada kita. Tapi di sisi yang lain kita sadar bahwa masih banyak kekurangan kekhilafan di dalam mengoptimalkan Ramadan yang Allah berikan kepada kita. Tapi selama kita memiliki kesungguhan, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan bukakan pintu-pintu kemudahan bagi mereka. Jadi selama kita kemudian memiliki komitmen setelah kita Ramadan, kita menjadi hamba Allah yang lebih baik. Ya, menjadi better person yang lebih baik. Becoming excellent person. Menjadi pribadi-pribadi yang menggapai derajat takwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita ikutkan dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Syawal. Kita ikutkan dengan sholat-sholat malam di malam-malam berikutnya. Termasuk bahkan ketika kita di malam Idul Fitr, kita menghidupkan walaupun hanya 2 ataupun 4 rakaat sholat malam. Supaya apa? Tidak tergolong orang yang mati hatinya di saat malam hari raya itu Allah hadirkan. Mudah-mudahan yang disampaikan ini 5 tahapan daripada seorang itu minal aidin wal faizin. Maka tahapan pertama adalah apa yang kita sebut dengan mu'ahadah.
menepati janji, komitmen yang sudah dibangun. Yang kedua adalah muraqabah. Dia merasakan pengawasan, kedekatan Allah di dalam hidupnya. Yang ketiga adalah muhasabah. Dia akan mengevaluasi, melakukan introspeksi dirinya. Dan ketika kita melihat di dalam Al-Quran diantaranya, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighat. Dan perhatikanlah apa yang telah kalian siapkan untuk di hari yang akan datang. Yang keempat adalah apa yang kita sebut dengan mu'aqabah. Kita memberikan sanksi terhadap kealpan diri kita dengan kebaikan-kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Dan iringilah ketidakbaikan itu dengan kebaikan, maka niscaya akan menghapuskannya. Dan yang terakhir adalah yang kita sebut dengan mujahadah. Maka mujahadah ini adalah kesungguhan. Maka kesungguhan seseorang yang berhasil di Ramadan itu bukan tentang sekedar baju barunya, tapi dia punya hati yang baru, punya hati yang lebih dekat dengan Allah, punya hati yang lebih peduli kepada sesama, punya hati yang gampang tersentuh dan senantiasa senang untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah izinkan kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Allah dan Allah mencintai kita. Dan kita tutup dengan mendoakan tadi saudara kita Akhina Umar yang mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kesehatan, kepulihan dari eksiden yang telah terjadi beberapa hari lalu. Kabarnya kemarin surgery, dan sebelumnya juga Amu Fauzi juga berada juga dalam kondisi surgery, little surgery, tapi masih pemulihan. Maka kita doakan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga terbaik kita yang sedang berada dalam kondisi mendapatkan pesan cintanya Allah, diberikan kepulihan, diberikan kesehatan, dan insya Allah segera bergabung kembali dengan keluarga dan keluarga besar di masjid yang kita cintai ini. Mari kita bacakan suratul Fatihah dengan wasilah daripada suratul Fatihah. Semoga Allah ijabah daripada munajat-munajat kebaikan yang kita panjatkan kepadanya. Ala hadhihin niyah wa ala kunatin salihah wa nakhussu khususan ila ruhi wal jasadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya Allah mujibas sa'ilin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. A'tini muhabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. Wahai Allah Rabb yang Maha menatap, tataplah siapapun yang hadir di masjid ini dengan tatapan kasih sayang dan cintamu. Jangan jadikan kami menjadi orang-orang yang kau palingkan wajahmu di dalam hidup kami ya Allah, baik di dunia apalagi di akhirat nanti. Walaupun kami sadar ya Allah betapa banyak kekeliruan, kealpaan dan kesalahan yang masih kami lakukan di dalam hidup ini. Namun seakan-akan Engkau tutup mata ya Allah, Engkau terus limpah curahkan nikmat dan karunia-Mu kepada kami. Maka jangan biarkan kami jadi orang yang enggak tahu diri ya Allah, kecuali menjadi hamba-Mu yang semakin kenal dengan Engkau ya Allah. Allahumma ya Rabbana, maafkan segala dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dosa dan kesalahan pasangan dan anak-anak kami, dosa dan kesalahan daripada saudara-saudara kami, termasuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun mereka berada ya Allah. Allahumma ya Rabbana, Engkaulah Rabb yang maha mengabulkan hajat dari setiap hamba-hamba-Mu. Maka siapapun di antara kami yang sedang mengalami kesulitan ya Allah, maka Engkaulah yang memberikan mudah. Maka Engkaulah yang menghadirkan jalan-jalan kemudahan yang mujibas sa'il. Siapapun di antara kami yang mungkin sedang berhutang, maka mampukan kami untuk dapat melunasi hutang-hutang kami sebelum kami wafat ya Allah, dengan kebaikan pertolongan yang Kau hadirkan. Siapapun di antara kami yang sedang sakit ya Allah, wabil khusus saudara kami ya Allah, Akhina Umar ya Rabb, maka Engkaulah Rabb yang maha menyehatkan, Engkaulah Rabb yang maha memulihkan, dan Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Allahumma shfi anta syafi, la syifaan illa syifa'uk, syifaan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq.
Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis samai was-sami'ul 'alim. A'udzu bizzatillahi qudrati min syarri ma ajidu wa uhazir ya rabbal alamin. Duhai Allah, jika Engkau tidak mengabulkan doa dan harapan kami, maka kepada siapa lagi kami akan bermunajat? Maka jadikan kami hamba-hambamu yang dapat melepas Ramadan ini dengan ridha, dan Engkau pun ridha kepada kami. Meninggalkan Ramadan ini dengan cinta, dan Engkau pun cinta kepada kami. Melepas Ramadan ini dengan bahagia, sebagaimana Engkau hadirkan kebahagiaan untuk bersama dengan Rasulmu di dalam surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Taqabbalallahu minna wa minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu